Ada beberapa mahasiswa yang kebingungan, bagaimana sih Mas cara mencari teori skripsi itu seperti apa ya? Ada juga pertanyaan di kolom komentar di TikTok saya yang juga bertanya, Mas, bagaimana sih cara mencari teori? Nah, sebelumnya kita pahami dulu skripsi itu apa sih? Skripsi itu sebenarnya adalah sebuah dokumen penelitian yang menemukan teori dan fenomena. Artinya fenomena ini akan dibahas dengan menggunakan teori. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa untuk mencari teori itu kita harus berfokus pada fenomena yang akan kita lihat. Jadi akan sangat sulit ketika kita tidak paham fenomenanya seperti apa, lalu kita kemudian menggunakan atau memilih teori. Di sini ada beberapa tips yang semoga bisa memudahkan teman-teman. Yang pertama adalah topik penelitian ya. Jadi topik penelitian ini maksudnya seperti apa? Kalau kita melihat sebuah fenomena, itu kita harus ingat kita ini mahasiswa dari program studi apa. Nah, misalnya saya contohkan di sini ada pelayanan kesehatan. Ya, mungkin teman-teman administrasi bisnis akan berbicara bisnis proses dari pelayanan kesehatannya. Tetapi kami di administrasi publik mungkin akan melihat bagaimana sih prinsip-prinsip pelayanan publik pada pelayanan kesehatan tersebut. Jadi kita harus ingat dulu kita ini program studinya apa, ilmu apa yang kita miliki. Nah, untuk bisa menemukan topik ini sederhana, kita lihat mata kuliah yang cocok, yang relevan dengan fenomena yang kita lihat. Nah, di sini misalnya saya contohkan tadi ya, ada sebuah pelayanan publik ya, misalnya pelayanan pembuatan IKTP, misalnya yang sederhana saja. Nah, saya ingat di prodi kami ada mata kuliah manajemen pelayanan publik. Nah, berarti ini topiknya pelayanan publik. Jadi kalau ditanya ada dosen pembimbing atau teman bertanya, topik penelitianmu apa? Pelayanan publik. Ya, ada mata kuliahnya manajemen pelayanan publik. Nah, dari mata kuliah ini kita ingat lagi apa saja sih fokus ya teori-teori model yang sudah pernah diajarkan dalam mata kuliah tersebut. Nah, ini berguna untuk mencari fokus penelitian kita. Oke, topiknya sudah dapat, fokusnya di sebelah mana nih? Kira-kira seperti itu. Nah, di sini misalnya ada contoh mengenai good governance. Saya pernah belajar teori mengenai good governance dalam pelayanan publik. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Ya. Nah, itu seperti apa? Oh, ternyata ada banyak dimensi di dalamnya. Ada transparansi, akuntabilitas, dan seterusnya. Banyak sekali. Nah, teman-teman bisa sih sampai di sini begitu ya. Hanya sekedar meneliti dengan menggunakan teori yang pernah diajarkan di kelas. Tetapi akan lebih baik ketika teman-teman ini bisa mengembangkan fokus atau mencari teori-teori yang update, terbaru terkait dengan fokus penelitian tersebut. Nah, caranya seperti apa? Misalnya contoh, kita lihat good governance ini punya banyak dimensi. Kita lihat dimensinya satu persatu seperti apa. Ya, terus kita cari dari berbagai sumber, didiskusikannya seperti apa. Ya, jadi fokusnya adalah mencari teori dan model terbaru yang berkaitan dengan teori yang pernah diajarkan di kelas. Ya, nah di sini yang paling penting juga adalah bagaimana teman-teman ini mencari kata kunci atau menggunakan kata kunci yang tepat. Jadi misalnya contoh di sini di dalam good governance itu dijelaskan bahwa pelayanan publik ini harus inklusif misalnya. Nah, di sini saya contohkan ada inklusivitas. Oh, oke, inklusivitas dalam pelayanan publik itu seperti apa sih sekarang dan seterusnya. Dan ternyata kalau kita ingin menggunakan referensi dari jurnal internasional dan seterusnya, kira-kira inklusivitas itu selain dengan inclusiveness itu dibahasakan seperti apa? Oh, ternyata berkembang teorinya dan sering disebut konsepnya sebagai citizen center atau pelayanan yang berpusat pada pengguna layanan atau masyarakat. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini kemudian saya menemukan sebuah teori yang cocok dan saya kemudian menggunakannya dalam judul penelitian saya. Analisis citizen center based services ya, dalam pelayanan dan seterusnya. Jadi pelayanan publik yang berbasis atau berpusat pada masyarakat atau pengguna layanannya. Nah, itu kira-kira seperti apa? Ya, nah di sini ada tips tambahan teman-teman. Sering juga kebingungan, Mas, saya harus pakai buku atau jurnal, lebih mudah yang mana dan seterusnya. Nah, perlu diketahui buku itu biasanya relatif statis ya. Artinya kadang-kadang kita punya buku yang sangat jelas begitu, tetapi perkembangan dari teorinya itu biasanya agak lambat. Jadi biasanya saya juga lengkapi dengan jurnal. Jurnal ini teman-teman sederhana saja bisa buka dari ResearchGate ya, yang paling mudah dan seterusnya. Tetapi intinya apa? Kalau kita berbicara jurnal ini lebih dinamis. Jadi kita bisa melihat perkembangan
fokus atau teori ini bisa lebih banyak ragamnya dan seterusnya. Ya, dan nanti tentu penelitian teman-teman akan kuat novelty-nya atau kebaruan teorinya. Saya pikir itu teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.